Yesus memberitahukan kepada muridnya supaya berdoa bahwa penderitaan ini sangat berat. Hari-hari ini begitu berat. Hari-hari ini begitu sukar sekali. Kalau kita tidak berdoa, kita tidak akan mampu melaluinya. Haleluya, syukur untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kembali kita bertemu dalam cinta kasih-Nya Tuhan. Dan kami sangat berharap untuk seluruh jemaat BT Villa semuanya dalam keadaan yang baik, sehat, bahkan kita sama-sama bertumbuh di dalam kita mengikut dalam Tuhan ya. Pada kesempatan ini kita akan membuka firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-26 di ayat yang ke-36 sampai yang ke-46. Injil Matius 26 di ayat 36 sampai dengan 46. Tetapi pada kesempatan ini ayat yang akan saya bacakan cukup 2 ayat saja. Di ayat 38 sampai yang ke-39 firman Tuhan berkata, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa dan katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Ya, puji Tuhan, syukur untuk Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu baik, yang selalu setia bersama-sama dengan kita. Judul renungan yang akan kami bagikan, kami sampaikan pada kesempatan hari ini adalah menekuni teladan dari Yesus Kristus. Ya, namanya kita belajar, melihat, pasti ada yang namanya proses. Pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, saya mau terlebih dahulu bertanya kepada kita semua. Saudara tentunya mempunyai benda ini ya. Setiap hari kita pegang ini. Setiap hari kita bisa membuka Facebook, membuka YouTube, membuka Instagram dan lain-lain semuanya. Tentunya benda ini sangat kita perlukan. Tetapi saya mau katakan kepada kita semua bahwa dalam sehari 12 jam kita bisa menggunakan ini. Bahkan tidak lepas dari benda ini. Lebih dari 12 jam pun kita bisa gunakan. Dalam 24 jam dalam sehari semalam kita bisa menggunakan benda ini 18 jam, 15 jam, tentunya istirahat kita yang begitu berkurang. Nah, yang menjadi pertanyaannya, saudara, saya mau bertanya kepada saudara, dalam 24 jam, ada berapa jam yang saudara sisihkan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan? Kalau handphone saja, saudara genggam, bisa 18 jam, bisa 12 jam, bisa berjam-jam saudara di depan handphone ini. Bagaimana dengan kita dalam 24 jam saja? Bisakah Yesus meminta kita 1 jam untuk berjaga-jaga, bersekutu, berkomunikasi, ngobrol, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mengungkapkan kebaikan-kebaikan Tuhan yang begitu hebat bagi hidup kita? Tapi sedihnya sangat miris sekali kalau hari-hari ini banyak sekali anak-anak Tuhan yang tidak bisa meluangkan waktunya 1 jam untuk Tuhan.
lebih lari mengejar ini, lebih cepat membuka situs-situs tertentu ketimbang membuka firman Tuhan. Tetapi pada kesempatan hari ini saya mengajak seluruh jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama menekuni teladan yang Yesus berikan bagi semua umat-umat percaya. Saudara, mengingat kisah ini beberapa minggu yang lalu kita telah memperingati hari Paskah, hari di mana Yesus akan melalui satu penderitaan yang begitu hebat, penderitaan yang begitu luar biasa, sehingga dia berkata dalam firman-Nya di ayat yang ke-38, berkata di sana, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Penderitaan yang begitu hebat, penderitaan yang begitu mengerikan, seperti tidak bisa dia singkirkan. Sehingga di saat-saat terakhir menjelang kematiannya, Yesus begitu sedih, Yesus begitu gentar, Yesus begitu takut menghadapi murka hukuman yang akan ditimpakan kepada Yesus. Sehingga di dalam doanya dia berkata di ayat 39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Artinya di dalam doanya Yesus masih memohonkan kalau bisa cawan murka ini, cawan penderitaan ini berlalu dari hidupnya. Sampai di dalam perikop itu dikatakan 3 kali Yesus berdoa memohonkan kepada Bapa supaya lalu cawan penderitaan itu. Tetapi di doa Yesus yang kedua dan yang ketiga, Yesus menyadari bahwa Yesus harus melalui penderitaan yang begitu berat. Yesus harus melakukannya, menyelesaikan segala rencana Allah atas hidupnya hingga titik terakhir dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara, Yesus saja sebelum dia melaksanakan rencana agung dari Allah Bapa, dia terlebih dahulu berdoa. Dia Tuhan berdoa. Dia Tuhan sebelum melakukan segala sesuatu, dia berdoa. Dia meninggalkan teladan contoh bagi setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepada dia. Dia Tuhan, dia masih berdoa. Bagaimana dengan kita, saudara? Murid-muridnya diajarkan yang menemani Yesus di Bukit Getsemani, Petrus dan kawan-kawannya. Yesus katakan, berjaga-jagalah bersama-sama dengan aku, sebab daging ini memang lemah, tetapi roh memang penurut. Yesus memberitahukan kepada muridnya supaya berdoa bahwa penderitaan ini sangat berat. Hari-hari ini begitu berat. Hari-hari ini begitu sukar sekali. Kalau kita tidak berdoa, kita tidak akan mampu melaluinya. Maka Yesus perintahkan, ajarkan, dia tinggalkan satu teladan yang begitu besar atas kita orang-orang percaya, bahwa kita, saudara, kita harus bersama-sama berdoa melalui semuanya.
Karena dengan kita berdoa, kita sedang mempersiapkan diri kita untuk melalui kesukaran ini. Kita mempersiapkan hidup kita untuk melalui segala musim demi musim dalam hidup kita. Tanpa berdoa kita tidak bisa melaluinya. Yesus aja berdoa. Bagaimana dengan kita jemaat Bethel? Mari saya mengajak saudara, jemaat Tuhan yang begitu sangat dikasihi oleh Tuhan. Karena ketika kita berdoa, ketika kita melibatkan Tuhan dalam segala usaha pekerjaan kita, ketika kita berdoa melibatkan Dia, Sang pemilik seluruh alam semesta ini, ikut ambil andil dalam hidup kita, saya percaya kita mampu melalui semuanya dengan bersukacita. Ya, saudara masih ingat tema tahunan kita tahun ini? Apa dikatakan? Di dalam Yesuslah aku bersukacita. Di luar Yesus kita tidak mampu bersukacita. Di luar Yesus kita akan menderita. Di luar Yesus kita akan berputus asa. Tapi ketika kita, saudara dengan saya, masih bisa di dalam Yesus, kita akan menemukan sukacita, kebahagiaan, meskipun itu sangat sulit dan sukar. Saudara harus tahu, ketika Yesus mengawali untuk menggenapi rencana agung Allah dalam hidupnya, dosa penderitaan ditimpakan kepada Yesus. Dalam perjalanannya di Bukit Getsemani, detik-detik dia akan ditangkap, dia akan disidang, dia akan disesah, dia akan dicambuk, dia akan ditonjok, dia akan diludahi, dihina, dipakukan, berjalan ke Bukit Golgota penuh penderitaan. Tapi dia membuktikan, dia nyatakan ada satu kemenangan yang besar yang dia kerjakan ketika dia lalui tetap berdoa. Mari seluruh jemaat Tuhan, Bethel, hari-hari ini waktunya kita harus banyak-banyak berdoa. Waktunya kita membangun kembali mesbah keluarga. Waktunya kita kembali membangun mesbah doa. Mengajak anak-anak kita, mengajak suami, mengajak istri untuk bersatu di dalam doa. Sebab di dalam doa kita sedang mempersiapkan diri kita masing-masing. Dalam doa kita meminta kekuatan yang baru. Di dalam doa kita sedang meminta rencana-rencana Allah, suaranya untuk kita dengarkan, untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan dalam hidup kita hari-hari ini. Sebab di dalam kita berdoa, kita sedang bersatu dengan Allah kita yang besar. Di dalam kita berdoa, kita sedang menantikan jawaban, jalan keluar yang akan Yesus kerjakan atas hidup saya dan saudara. Oleh sebab itu saudara, di dalam surat Yakobus pasal yang kelima, sebagai ayat terakhir bagi kita semua, Yakobus pasal 5 Yakobus pasal 5 di ayat yang ke-16b. Di sana firman Tuhan berkata seperti ini. Doa orang
yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Doa orang benar, saudara orang benar, saudara adalah orang pilihannya Allah. Jika saudara berdoa dengan penuh keyakinan, saudara dengan sedang bersekutu dengan Allah kita, Allah yang benar. Maka ketika doa kita boleh bawa sangat besar kuasanya yang tidak mungkin, tapi ketika bagi Yesus itu sangat mungkin dan kecil untuk dia kerjakan. Kesulitankah? Kesukarankah? Penderitaankah? Sakit penyakitkah? Toko yang sepikah? Sulit gak ada apa-apakah? Yesus masih sanggup mendatangkan mujizat bagi mereka yang berharap dan percaya kepadanya. Tidak ada yang sukar, tidak ada yang mustahil. Ketika kita masih percaya, ketika kita masih hidupi firman-Nya, kita masih sadari bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang benar-benar hidup, mati, mengalahkan maut, dan menang atas segala penderitaan. Ingat saudara, ketika kita berdoa, kita sedang persiapkan diri kita untuk melalui hari esok. Berdoa mempersiapkan untuk meminta kekuatan dari Bapa, untuk kita tetap bisa mampu berdiri, mampu bertahan, mampu bersukacita, mampu tetap memanggil Dia Bapa. Engkau baik, sangat baik bagi saya. Jangan jenuh-jenuh berdoa, jangan jenuh berharap kepada Tuhan. Tapi ketika kita bersama dengan Yesus, kita berjalan bersama Tuhan pencipta langit dan bumi. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala, kita yakin di dalam kita berdoa ada mujizat, ada kuasa, ada kesembuhan, ada kekuatan bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Mari kita berdoa jemaat BT Villa. Bapa dalam surga, kami sangat percaya Tuhan bahwa di dalam Engkau ketika kami berdoa, kami percaya ada kuasa mujizat yang akan terus Engkau kerjakan. Kami berdoa untuk Indonesia, berdoa bagi Bapak Ibu Presiden pemerintahan kami, berdoa bagi seluruh dokter-dokter, tim medis yang sedang berjuang menolong melayani seluruh pasien-pasien yang ada. Berdoa untuk seluruh jemaat-Mu BT Villa Tuhan, dari anak-anak docila, pemuda dan remaja, baik kami yang sudah berkeluarga, kami yang sudah lanjut usia. Kami serahkan hidup kami kepada Engkau. Engkau yang menilik kehidupan kami. Engkau memberkati usaha pekerjaan kami. Engkau memberkati segala pergumulan kami. Dan Engkau ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Berkati seluruh kesehatan kami, hingga dengan keadaan kami yang sehat, kami tetap mampu memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri renungan firman Tuhan pada kesempatan ini dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih. Kami serahkan doa dan permohonan kami. Kami meteraikan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tetap semangat, tetap sehat seluruh jemaat Tuhan. Kami mengucapkan sebagai gembala, Tuhan Yesus memberkati seluruh keberadaan kita. Haleluya. Amin.